Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali, tentunya dalam acara Manage Your Mind, menata batin Anda. Dan kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa dan pasti Anda tahu karena beliau selalu ada di acara meditasi pagi dan meditasi malam. Beliau adalah Biku Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, baik Bante. Hari ini sehat Bante ya? Ya, lumayan lah. Lumayan ya Bante, ada sedikit flu ya. Ya, Bante, kita pembahasan pada malam hari ini adalah mengembangkan rasa welas asih Bante. Apakah yang dimaksud dengan rasa welas asih? Ini juga semua agama punya ini. Sesungguhnya kalau Sang Buddha katakan, welas asih itu yang bisa menjadi contoh yang paling jelas, itulah orang tua kita sendiri. Ya. Terutama ibu kita, dia begitu cintanya, begitu kasih sayang sama anaknya. Segalanya itu dicurahkan sepenuh-penuhnya untuk anaknya. Maka dari itu, cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya ini, dia murni, tidak ada pamrih apapun juga. Tetapi kalau cinta daripada pasangan hidup kita, dia ada pamrihnya. Apakah dia mengharapkan ini, mengharapkan itu. Demikian juga kehidupan sehari-hari itu semuanya katakan welas asih, tetapi dalam kenyataannya dia masih punya harapan, keinginan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi cinta kasih seperti ini, welas asih yang seperti ini masih ada pamrih, jadi tidak murni. Nanti akan timbul masalah kalau seperti ini. Perlu kita mengembangkan sikap welas asih ini Bante. Untuk apa? Welas asih terhadap orang tua seperti anak ini kita selalu mengharapkan mereka selalu bahagia, selalu sehat, selalu maju. Tidak ada rasa iri, dengki, benci terhadap siapapun juga. Ini baru cinta kasih yang murni, harapan-harapan yang murni. Maka dengan demikian pikiran-pikiran yang welas asih, cinta kasih yang murni seperti ini akan mengharapkan kemajuan bagi semua pihak. Bukan kehancuran, pokoknya aku maju, yang lain hancur tidak apa-apa. Itu kan salah. Itu namanya mengharapkan kemajuan pribadi dan menghancurkan pihak yang lain. Ini bukan welas asih. Ya, bagaimana cara mengembangkan welas asih? Misalnya kepada suami istri nih Bante. Kadang kan memang ada namanya menyatukan dua orang yang berbeda. Kadang memang banyak sekali ketidakcocokan Bante. Bagaimana mengembangkan sikap welas asih ini? Welas asih ini akan bisa dikembangkan sama suami istri. Masing-masing tiap hari itu ya itulah. Baca parita bersama, dibangkitkan bersama-sama. Disugesti ke dalam batin kita bersama-sama saat kita berdoa, juga saat kita meditasi. Maka dengan demikian ini kata-kata ini diulang terus, itu untuk mengsugesti, memprogram pola berpikir. Yaitu yang seperti apa yang Sang Buddha ajarkan, ahang sukito homi, semoga aku berbahagia. Dua-duanya ngomong aku semoga aku bahagia toh? Ya. Ni duko homi, semoga bebas dari penderitaan. Awira homi, bebas dari semua kebencian. Abhiya paja homi, bebas dari semua penyakit. Aniko homi, bebas dari semua rintangan. Suki atanang parihari, semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Lalu kita berdoakan semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua bebas kebencian. Semoga semua bebas penyakit. Semoga semua bebas dari semua mara bahaya. Jadi walak-walik begini, dia mengharapkan terus. Disugesti seperti ini, ketika ada terjadi sesuatu cekcok di rumah. Loh, aku kan mengharapkan suamiku bahagia. Mungkin dia dengan cara-cara dia ngomong kasar seperti ini, dia bahagia. Ya sudah, biarin aja dia berkata seperti itu, dia bahagia. Ya sudah, kita cuekkan. Tetapi kalau dia marah-marah, kita ikut balas marah-marah, Kebakaran nanti. otomatis doa tadi pagi dan malam kok nggak dijalankan. Iya. Nah, mungkin pada satu saat suaminya sedang hilang kesadarannya, ngomong seenaknya, yang sadar ngalah. Yang sadar ngalah. Ada masalah apa sih? Dia stres banget mungkin, sehingga membuat dia tidak terkendali pikirannya. Ya sudahlah, sing aku sadar tuh ngalah, sing waras ngalah. Gitu. Dia cekcok ngomong, kalau tidak ditanggapin, otomatis akan
tenang dan damai itu di rumah tangga kita. Nah, ketika dia marah, ya kita bisa kasih dhamma pada dia. Terima kasih, karma buruk saya telah hilang satu. Nah, dengan demikian kan dia menyadarkan dia, tapi betul. ingat, kamu sedang menanam karma buruk satu. Nah, supaya kita hidup dalam kehidupan itu saling mengingatkan apa yang kita lakukan, kita telah mendapatkan buah karma buruk yang negatif karena dimarahin. Mungkin kita sudah sering juga marahin orang sehingga sekarang dimarahin. Jadi buah karma sedang berbuah. Kita ucapkan terima kasih. Nah, dengan demikian ya dia mungkin sadar, oh iya ya aku menanam karma buruk. Dia stop. Tidak dilanjutkan ketika sama-sama enaknya waktu makan makanan, wah enak loh masakan hari ini macam-macam. Baru kita jelaskan, tadi itu masalahnya apa sih kok kamu marah-marah? Kalau kamu sudah enak gini kan enak ngomongnya, coba terangkan. Oh masalah ini. Loh bukan begitu loh, seharusnya ini. Oh gitu toh. Nah sama taunya kan sudah reda. Dengan demikian ya itulah, menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan cinta kasih akan membahagiakan keharmonisan, membuat keharmonisan dalam rumah tangga kita. Ya, jadi kebanyakan memang dalam rumah tangga itu kadang salah atau miskomunikasi ya Bante ya. Ya, itulah. Misinformasi, salah mengerti seperti itu, dan segala sesuatunya menjadi tidak bisa dimengerti kalau semuanya panas gitu ya Bante, Ya, terbakar itulah. seperti itu ya. Semuanya tidak mampu mengendalikan pikirannya, tidak mampu menata cara berpikirnya. Tetapi kalau semuanya ini pasangan hidup dalam rumah tangga kita ini selalu memancarkan cinta kasih seperti tadi, otomatis itu langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan terjadi yang sering terjadi percekcokan dan pertengkaran itu, ya toh? Oke, jadi kalau pasangan kita tadi kasar, kita bilang terima kasih karma buruk saya. Gimana Bante? Karma buruk saya sudah berbuah satu. Karma buruk saya. Kamu sudah menanam karma buruk satu. Kamu sudah menanam ya. Selamat, nanti kamu akan menuai juga. Oh gitu ya Bante. Ini salah satu teknik yang bagus sekali bagi saya, jadi agak sedikit sindir tadi sama Bante. Tapi terima kasih Bante, itu jadi salah satu jalan keluar. Tapi biasanya sesudah itu kita bisa lebih rukun ya Bante ya. Bante, apakah hanya dengan berbuat kebaikan saja kita dapat mengembangkan rasa welas asih kita? Welas asih ini memang harus dikembangkan dari pikiran ya. Kalau kita ini hanya berbuat membantu sini, membantu sana, ini juga termasuk salah satu praktek yang dijalankan. Banyak orang berbuat baik, tapi mereka sama sekali tidak mau menjalankan apapun juga. Cuma menekan, ayo kamu berbuat. Bahkan kebanyakan panitia-panitia yang mengelola untuk kebaikan, mereka hanya menampung kebaikannya orang lain. Dia sendiri tidak menjalankan apa-apa, hanya mengatur aja. Maka itu memang seharusnya sambil kita mengatur, kita menunjukkan kita juga menjalankan. Jadi dengan demikian ini menunjukkan bahwa kita bukan cuma ngomong, kita juga mempraktekkan, menjalankan semuanya ini. Maka itu cinta kasih tanpa pelaksanaannya juga kosong. Maka itu di dalam berbuat baik itu memang sebagai perwujudan yang nyata kita mau menunjukkan cinta kasih yang sungguh-sungguh. Ya, misalnya gini Bante, ada gempa nih di mana gitu ya Bante. Terus kita karena kita ingin menolong, kita transferlah uang untuk itu Bante. Itu gimana Bante? Nilainya dari welas asihnya ini. Memang kalau kita perhatikan saat ini begitu banyak kejadian musibah di mana-mana. Tidak mungkinlah kita bisa ke sini, ke sana, ke situ membantu semuanya toh. Maka itu alangkah baiknya memang begitu. Kita sekarang bisa membantu di daerah ini, kita tidak mampu di daerah yang lain yang jauh. Maka itu ketika kita tahu seperti itu, terketuk hatinya, bolehlah kita ikut transfer. Karena itu juga membantu mereka yang sedang membutuhkan di situ. Nah dengan demikian otomatis ya di sini kita berbuat baik, di sana juga mereka juga terbantu dengan apa dana yang kita berikan. Kalau seandainya mereka mau yang di tempat yang lain yang terjadi musibah, mereka mau berbuat baik, tidak ada uang, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli ini beli itu, nggak punya duit, bagaimana dia mau mengadakan bakti sosial? Maka itu perlulah adanya yang membantu, yang tenaga oke, membantu uang juga oke,
kirim barang-barang juga oke, jadi semuanya bergerak. Ya, tadi Bante ada kata-kata terketuk hatinya Bante. Apakah di dalam kita melakukan suatu perbuatan baik itu harus terketuk dulu hatinya? Kadang-kadang nggak terketuk loh Bante. Memang kalau saya perhatikan itu banyak orang itu masa bodohnya lebih kuat. Karena mereka itu tidak ada cinta kasih itu yang dijalankan karena dia tidak terlatih. Orang tuanya tidak pernah menjalankan. Bagaimana anaknya bisa menjalankan? Maka itu kalau kita dari kakek, nenek, buyut-buyut kita tidak pernah menjalankan, kita sebagai anak, sebagai cucunya, sebagai cicitnya, bodoh yang ngikutin cara yang orang tua ini ya, yang dulu itu. Maka itu kebiasaan-kebiasaan itu memang harus dilatih semenjak kecil. Kalau mereka sudah dilatih semenjak kecil, membantu, beramal, berdana, nah ini kebiasaan itu akan terbentuk oleh watak mereka yang sudah dilatih sejak kecil itu. Maka dari itu kebaikan-kebaikan cinta kasih itu bukan hanya ketika kita dewasa baru diajari agama, tetapi semenjak kecil itulah orang tua sudah mengajak anaknya untuk suka berbuat baik dijalankan. Dari itu baru mereka menjalankan cinta kasih yang diwujudkan dalam nyata. Jadi cinta kasih cuma ngomong-ngomong tok, tidak ada perwujudannya, nol potol. Iya, iya Bante. Saya jadi mengingat ketika Siddhartha Gautama keluar dari istana dan kemudian melihat banyak kejadian yang beliau belum pernah lihat, yaitu tentang orang miskin. Apakah itu di situ timbul yang namanya welas asih dari seorang calon Buddha ini? Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda penasaran dengan cerita yang akan dibawakan oleh Bante. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV. Tentunya Anda yang berada di kota Kediri, Tulungagung, Blitar, Kertosono, mungkin di Banyuwangi juga yang bisa menangkap kami juga. Baik, kita masih dalam bahasan yang menarik, yaitu mengembangkan rasa welas asih menurut versi terminologi Buddhis. Baik, Bante, tadi saya tanya tentang bagaimana seorang Siddhartha Gautama ketika beliau keluar dari istana dan melihat segala hal yang belum pernah beliau ketahui, Bante. Apakah disitulah sebuah timbulnya, terketuk hatinya itu tadi loh, Bante? Sesungguhnya itu memang sifat cinta kasih ini bukan hanya saat itu ya. Karena Siddhartha ini di waktu kehidupan yang lampau, yaitu kan dia berasal dari surga tingkat yang keempat. Sebelumnya itu dia menjadi Raja Wesantara. Nah ketika dia menjadi Raja Wesantara itu sudah mempraktekkan, membantu, beramal. Bagaimana tugas seorang raja itu bukan duduk di singgasana. Dia itu terjun ke masyarakat, membantu, memberikan apapun juga yang dibutuhkan masyarakat itu. Jadi dia sudah menjalankan tugas. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat, semua yang diajarkan Sang Buddha itu sudah dipraktekkan sebelum beliau itu, apa yang diomongkan itu cuma ngomong kosong, tidak. Jadi dia sudah menunjukkan ini loh, sudah saya lakukan saat itu. Jadi dia sudah memberikan segala-galanya. Bahkan ketika anaknya diminta oleh orang tua, saya mau anak kamu untuk membantu aku, karena aku tidak punya anak. Anaknya kasih, oke, silakan. Dipersembahkan, didanakan. Seorang Siddhartha? Iya, oleh orang tua. Lalu ya dia apapun yang diharapkan oleh masyarakatnya diberikan. Bahkan istrinya yang cantik aja diminta. Nah pada waktu itu memang Dewa Saka ini tahu, wah ini sebentar lagi ada yang mau datang mau minta istrinya. Nah calon Buddha ini apapun yang mau diminta dikasihkan semuanya. Pada waktu itu yang dikatakan alat kendaraan yang paling bagus adalah gajah. Gajahnya Wesantara ini ada yang minta dikasih juga. Jadi apapun yang mau diminta dikasih, walaupun kerajaan mau diminta dikasih. Jadi dengan demikian itulah yang namanya dia mengembangkan untuk memberikan sebanyak-banyaknya demi manfaat semua orang. Maka itu Sang Buddha ketika melihat, memahami dan mengerti berkat dia melakukan kebajikan yang luar biasa ini, itu yang menyebabkan dia bisa lahir di surga tingkat keempat yang punya kemewahan yang lain dari yang lain, segala-galanya lebih dari yang lainnya.
Jadi berkilau-kilau macam-macam yang tempat lain, surga yang lain nggak ada, dia punya ada. Demikian juga ketika dia lahir, ternyata dia lahir di kerajaan yang luar biasa hebatnya. Jadi dengan demikian, sehingga Sang Buddha melihat inilah akibat dari karma baik. Maka itu, bagi mereka yang tahu seperti yang beliau tahu, dia akan suka untuk berbuat baik. Bagi yang tidak tahu terhadap apa yang dilakukan, kebaikan ini, dia menganggap itu tidak perlu berbuat baik. Ngapain? Bukan kebaikan yang menentukan. Jadi tidak usah berbuat baik, percaya saja. Lalu bagaimana kita bisa tolong menolong? Maka dengan demikian inilah sifat-sifat welas asih Wesantara ini terbawa sampai ketika dia menjadi calon Buddha terketuk. Kok dunia seperti ini ya? Dia ingin mencari way out, mencarikan jalan keluarnya supaya semuanya ini lebih damai, lebih sejahtera, lebih bahagia. Kalau dia bisa memberikan harta, memberikan uang, memberikan rumah, memberikan segalanya, itu hanya dia dibutuhkan selama 100 tahun lah di dunia ini. Ya. Sesudah itu apa? Jadi dia pikir-pikir, kalau aku kasih harta yang di dunia ini, paling banter cuma berapa tahun lagi, ngapain sih? Ya. Aku akan memberikan harta yang paling berharga, yaitu bagaimana mengolah cara berpikir yang lebih baik, yang lebih sederhana, supaya mereka terbebaskan dari penderitaan. Disitulah berlian yang sangat berharga akan didapatkan oleh banyak orang. Hanya dia mencarinya, menemukan, dan berjuang terus untuk kasih sayang yang luar biasa, yang begitu luas kasih sayangnya, mengajarkan terus-menerus kepada semua orang, semua kasta. Tidak ada pandang bulu, sing sugih baru saya ajarin, yang miskin-miskin tidak mau saya ajarin. Itu dia mengajarkan kepada semuanya. Ya, Bante, di sepanjang hidup Bante di saat ini, selain seorang rohaniawan atau bukan berumah tangga, pernah nggak Bante bertemu dengan seseorang yang punya kualitas ya, meskipun itu belum sempurna? Seperti tadi Bante yang suka ngasih memberikan segalanya itu, yang sudah tidak melekat pada duniawi ini Bante. Ya, kalau saya perhatikan saat ini masih belum ada yang seperti itu ya. Mereka itu ya masih ada terbatas lah, keterbatasan ngasihnya ya sekedarnya lah, tidak sepenuh-penuhnya. Ya. Kalau ada yang seperti ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau mereka ada yang kaya raya, misalkan dia mau tiap bulan nyumbang 1,5 M, ini akan menjadi sarana yang luar biasa. Tiap bulan ini kita akan berusaha bangun satu tempat untuk TV ini, TV sana, TV. Itu akan membawa kesadaran masyarakat Indonesia akan lebih damai dan lebih bahagia. Karena mereka menjadi makhluk yang lebih cerdas, lebih pandai, tahu apa yang harus dijalankan dan tahu apa yang harus ditinggalkan. Karena melalui Dhamma TV inilah satu-satunya yang berani bicara terbuka. Tidak ada disimpan-simpan, ditutup-tutupin, open bar semuanya. Sehingga dengan mereka sadar, oh caraku ini salah, cara ngajarku juga salah, aku tidak boleh mengajarkan cara yang seperti itu lagi. Kalau dia bisa menghentikan cara yang salah ini menjadi cara yang lebih baik, yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat, itu akan bagus. Kita akan bersama-sama merubah mindset ya Bante? Ya, semua makhluk harus berjuang untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan. Ya, dan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia seperti yang diharapkan ini Bante. Cita-citanya Bante memang semakin melebarkan syiar ini ya Bante ya, tentang kebaikan ini ya Bante. Baik Bante, apa sih tujuan dan manfaat yang kita rasakan setelah kita mengembangkan rasa welas asih kita ini Bante? Apakah itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita di masa yang akan datang? Sangat-sangat berpengaruh, karena cinta kasih sayang ini merupakan energi pikiran yang kita bangkitkan. Ini bagikan kita, kalau selalu dibangkitkan cinta kasih, nilai gelombang pikiran kita itu 10⁻550. Kalau ini terus dibangkitkan, surga tingkat yang ke-7. Di sana itu ya otomatis sepertiga usia dunia kita di alam yang penuh dengan kebahagiaan. Ketika habis waktunya, kita akan lahir ke bumi lagi, punya wajah yang cakep luar biasa, selalu tersenyum, penuh cinta kasih. Jadi anak ketika bayi
orang tua siapapun lihat senang dan gembira karena pancaran cinta kasihnya. Wajahnya begitu memancarkan cinta kasih karena sudah dilatih ketika dia masih hidup. Dan terus di alam yang bahagia ini, yang tenang itu, karena kebiasaan yang selalu membangkitkan kebahagiaan untuk semua makhluk, di situ dia selalu memancarkan. Jadi dengan demikian ini, dia akan terus-menerus bahagia di alam manapun juga, di dunia akan bahagia karena semua orang mencintai. Nah, otomatis dia disitulah yang dikatakan dia akan terbebaskan dari semua musuh, tidak ada permusuhan terhadap siapapun juga. Dicintai itu tadi ya Bante ya, dicintai. Musuh pun mencintai, jangan-jangan Bante. Otomatis makhluk halus pun yang jahat juga menyayangin. Karena energi yang dipancarkan. Karena energi itu, positifnya yang dipancarkan terus-menerus. Loh, aku disuruh nyerang misalkan. Tapi orang ini selalu memancarkan, mengharapkan semua makhluk berbahagia. Ketika dia dekat, loh, aku didoakan bahagia kok. Kenapa? Mana mungkin aku harus memotong atau memukul orang ini, menyakitin orang ini? Nggak maulah. Jadi kita yang mungkin orang yang suka kena magic ini, marilah mulai sekarang kita pancarkan cinta kasih, mengharapkan semua makhluk berbahagia terus menerus. Otomatis kita juga terhindarkan dari hal-hal negatif itu. Ya, Bante, apakah nilai energi welas asih ini adalah nilai yang termulia, Bante? Terbersih, terjernih? Sesungguhnya cinta kasih ini memang sudah termasuk hal yang bagus, dan kalau dipraktekkan oleh semua makhluk ini akan membuat lingkungan kita lebih damai dan lebih bahagia. Kita tidak perlu itu tinggi seberapa, lebih tinggi lagi apalagi, yang penting kita jalanin supaya bagaimana kita membentuk dunia ini begitu damai, begitu bahagia seperti surga yang telah kita ciptakan. Itu aja cukup lah. Kendala-kendalanya apa, Bante, yang dihadapi dalam mengembangkan rasa welas asih ini, baik secara langsung maupun yang tidak langsung? Ya, otomatis sifat cinta kasih itu lawannya kan kebencian. Karena kita ini tanpa kita sadarin ini, kita lebih condong mengisi hal-hal yang negatif. Untuk benci sini, curiga sana-sana, tidak suka sama situ, ini selalu dimunculkan oleh orang yang ada di sekitar kita atau oleh diri kita sendiri. Maka dari itu mulai sekarang ini kebencian, jengkel, benci, tidak senang terhadap siapapun juga itu harus kita pancarkan. Semoga semua berbahagia, semoga terus menerus supaya kita lawan yang negatif itu, jangan sampai muncul dalam pikiran kita, yang ada yang positif dan mengharapkan kebahagiaan semuanya. Cukup. Siapa yang bisa menilai perbuatan kita, Bante? Jangan jawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya Anda penasaran dengan jawabannya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, masih di acara Manage Your Mind bersama Sapna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, Bante Biku Dhamma Vicaya Mahathera. Baik, Bante, siapa yang dapat menilai perbuatan baik kita ini, Bante? Ya, keadaan pikiran tiap-tiap makhluk, tidak ada satupun yang tahu siapa yang tahu, ya toh? Jadi kita tidak perlu makhluk manapun juga yang tahu, kita sendiri yang tahu akan diri kita sendiri. Sudahkah kita memancarkan cinta kasih? Sudahkah kita mengembangkan cinta kasih yang terus-menerus? Jadi kita tidak perlu mengharapkan siapapun. Maka itu Sang Buddha atau para biku tertentu, dia selalu menyebutkan kita bisa memancarkan OE, OA, Metta, Buddho. OE itu semua perempuan, OA itu semua laki-laki, Metta itu harapan mereka semuanya berbahagia, Buddho dengan pikiran yang semurni-murninya, tidak ada pamrih apapun juga. OE, OA, Metta, Buddho terus menerus. OE, OA, Metta, Buddho. Jadi dengan demikian dimanapun juga, di mobil, di jalan, naik becak, sedang kerja, sedang masak, sedang macul, kita sebut aja dalam batin OE, OA, Metta, Buddho, OE, OA, Metta, Buddho. Karena kita mengharapkan semuanya penuh dengan cinta kasih, semuanya berbahagia. Jadi kalau kita memancarkan ini, makhluk yang akan mencelakakan kita, dia menerima getaran itu, dia tidak akan mengganggu kita. Jadi kita akan selamat. Karena kita juga sering dengar di daerah-daerah tertentu, di Malang tertentu, di daerah situ angker katanya, sering terjadi kecelakaan. Tiap bulan itu pasti ada 2 atau 3 kali orang yang mati di situ. Karena itu dengan demikian ternyata di daerah itu angker. Cari tumbal. Ya seperti itulah.
Jadi kalau kita selalu memancarkan cinta kasih OE, OA, Meta, Buddho setiap saat, ketika kita melewat sana, pancaran ini kita pancarkan terus, makhluk yang mau mengganggu, dia akan, sudahlah biarkan orang ini lolos. Jadi kita akan lolos, bebas dari gangguan, dari makhluk-makhluk yang ingin menyakitkan kita. Kalau dengan Sabbe Satta Bhawantu Sukitata Bante? Ya itu masih terlalu panjang toh, OE, OA, Meta, Buddho, kan lebih gampang. Ya. OE, OA, Meta, Buddho. Dapatkah hasil perbuatan baik kita diberikan kepada orang lain? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita buat ini akan bisa kita berikan ketika kita memberitahukan, Mah, tadi saya sudah ke wihara berdana ini, Mah, atas nama Mama. So, ya, Mama ikut senang ya. Oh iya ya, terima kasih. Dia ikut senang, dia dapat. Kalau kita hanya berbuat baik, ngomongnya di wihara, Bante, aku berdana atas nama Mama. Tapi di rumah kita tidak ngomong, Mah, tadi sudah berbuat baik. Kan tidak connect. Mamanya tidak terpikirkan, tidak terpancing untuk pikiran positif muncul. Ketika kita berbuat baik, langsung kita beritahukan kepada mama kita, dia ikut senang, ikut gembira, dia mendapatkan. Kalau mama kita tidak senang, oh, apa ini kok terus berbuat baik, habis loh duitnya. Dia malah benci, tidak suka karena memang mamanya pelit misalkan. Ya, otomatis dia tidak ikut senang, tidak ikut bahagia, malah menghujat, menyalahkan. Itu tidak usah, tidak ada gunanya berbuat baik. Nah, karena dia pelit. Bisa juga. Tetapi maka dari itu dia bisa terima atau tidak bisa terima ya tergantung mindset dari mama kita. Kalau dia ikut senang, ikut gembira, dia ikut menerima. Kalau dia menolak, dia tidak ikut menerima. Kalau kira-kira menolak perlu dibicarakan nggak? Perlu diomongkan nggak? Ya, kita ngomong dengan fleksibel, ngomong dengan bijaksana, ngomong dengan menerangkan yang lainnya. Jadi dengan cara seperti inilah kita ikut simpati, kita ikut bahagia, itu akan membuat energi positif. Kita tidak usah repot-repot. Anak-anak yang berbuat baik, mama ikut senang, gembira itu, mama juga ikut loh, ikut terima kebaikannya loh, Pak. Nah, dengan cara bicara seperti itu mungkin mama bisa berubah cara berpikir. Oh gitu ya nak ya? Iya. Nah dengan demikian ya dia akan berubah cara berpikirnya. Jadi itulah yang namanya tergantung kebijaksanaan anak-anaknya untuk membicarakan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya ikut bijaksana, dia bisa merubah, otomatis ya jadi bisa terima. Ya, sebenarnya siapa yang mendapat keuntungan lebih besar, Bante? Yang memberi atau yang menerima? Sesungguhnya, maka dari itu yang satu, yang memberinya inilah yang mendapatkan menanam satu bibit. Satu bibit ini buahnya kan tidak terhitung banyaknya. Yang menerima ini berarti dalam kehidupan yang lampau dia pernah menanam. Oke, ya. Sehingga dia sedang menerima buahnya. Jadi yang penting itu ketika kita berbuat baik itu yang memberikan murni, yang menerima murni, hasilnya luar biasa murninya. Kalau yang memberikan murni, yang menerima tidak murni, buahnya kurang. Ya. Misalkan kita membantu kepada family kita yang suka narkoba. Aduh, aku ketuman loh, kepingin beli lagi ini, nggak ada duit, minta duitnya untuk aku beli narkoba. Misalkan dia mengeluh menjelang kita kasih, wes beli. Ya, ini kita bukan menyumbang ini. Menjerumuskan dan ini bukan berbuat baik. Menanam keburukan nih, Bante. Menanam keburukan untuk orang itu kita malah kasih racun ya toh. Dengan ada uang kan dia bisa beli lagi, meracuni dirinya sendiri lagi. Itu namanya seharusnya tidak dilakukan lah. Tapi kalau misalnya begini, Bante, kita memberikan sesuatu, ada orang minta tolong, entah untuk apa, tetapi kita kemudian terketuk hati kita ya, Bante. Kita kasih dia. Ternyata kemudian dana itu entah diselewengkan lah, bukan untuk kemurnian itu tadi. Bagaimana, Bante? Yang penting pikiran pemula kita, saya membantu orang sakit misalkan. Nah, setelah itu nanti dia selewengkan bukan untuk itu. Mungkin mereka dapat uangnya untuk judi, ya urusan mereka. Jadi kita tetap menerima bibit positif untuk kesembuhan itu. Ya, jadi karena dia selewengkan toh. Jadi kita nggak ikut terkena karma buruk ya, Bante. Nggak ikut karma buruknya. Kita tetap menanam kebaikan kan? Tetap sebagai kebaikan. Iya, Bante. Apakah dengan mengembangkan rasa welas asih kita
yang kita kembangkan ini dapat berpengaruh terhadap batin kita? Wah, ini sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan, manusia ini timbul penyakit karena jengkel, benci, tidak suka ini, tidak suka sana. Itu yang membuat dia sakit. Tetapi kalau dia bisa memancarkan cinta kasihnya terus-menerus, dirubah mindset pola berpikirnya, gelombang energi positif muncul, ini akan membuat hormon-hormon yang di otak itu mengeluarkan hormon yang sangat positif, yang akan membuat organ-organ kita berjalan dengan kembali normal. Otomatis yang tadinya sakit macam-macam karena pikiran negatif, dia sakit, sekarang dirubah dengan pikiran positif, dia akan jadi sembuh. Otomatis dia akan berubah. Yang tadinya pikirannya negatif itu yang membuat dia sering marah-marah, ngomel-ngomel, karena dia sekarang dirubah cara berpikirnya positif, positif, positif. Setiap saat dia ngomongnya positif, tingkah lakunya positif, semuanya berubah jadi positif. Tubuh jasmaninya jadi positif, tambah sehat. Keadaan lingkungannya yang tadinya dia pemarah, emosional, dia berubah menjadi orang yang lebih sabar, yang lebih positif, yang lebih baik. Otomatis itu membuat lingkungan akan lebih bahagia lah. Sangat-sangat berguna mengembangkan cinta kasih itu. Ya, ada meditasi khusus Bante untuk pengembangan cinta kasih? Ya itulah, ada yang seperti tadi itu. OEOA itu. Boleh OA Metta Buddho, itu juga bisa dijalankan dalam setiap aktivitas. Ketika kita duduk meditasi, kita katakan yang dalam bahasa Palinya Ahang Sukito Homi, semoga aku berbahagia. Niduko Homi, semoga aku bebas dari penderitaan. Awera Homi, semoga aku bebas dari kebencian. Suki atanang pariharami, semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Nah, ketika kita sudah mendoakan untuk kita pribadi, lalu sapi sata bawantu sukitata, semoga semua berbahagia, semoga semua bebas dari kebencian, semoga semua bebas penyakit, semoga semua bebas dari mara bahaya, semoga semua bebas dari rintangan, semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka sendiri. Jadi ke kita dulu, ke pribadi dulu, baru ke semuanya. Terus berulang-ulang begitu, berulang-ulang begitu. Jadi itu yang diisi pikiran kita seperti itu positif. Untuk semuanya positif. Bagaimana memanage pikiran kita agar kita dapat mengembangkan rasa welas asih itu? Apakah itu tadi adalah salah satu tekniknya? Itulah salah satu tekniknya. Dalam waktu kehidupan sehari-hari, kita selalu berdoa mengucapkan OE, OA, Metta, Buddho. Tidak pernah berhenti. Makin banyak, makin bagus. Karena makin banyak itu berarti kita seperti meneteskan air-air yang positif, tidak mengisi yang negatif. Bagaikan kita punya gelas ini, kalau kita tidak diisi oleh garam, yang negatif itu ada garam, dan kita makin lama makin kuat positifnya, makin banyak airnya, asinnya yang di dalam minuman itu akan berkurang, melemah. Lama-lama dominasi dari kekuatan positif kita lebih dominan. Jadi Sang Buddha lebih condong kita tidak usah punya agama, tetapi sukalah berbuat baik. Itu sudah cukup, sangat cukup. Itulah kebaikan-kebajikan kita yang membuat kita akan menuju gelombang yang sama dengan kebiasaan cara berpikir kita. Yang positif ya ke positif lah. Ya, itu sangat berbahaya sekali, karena apa yang dilakukan secara massal kepada umat itu nanti menjadi satu biji tanaman yang akan mengenai dirinya sendiri, bukan? Menyalahkan ajaran yang salah membuat jutaan manusia itu salah semuanya. Seketurun-turunannya, Bante ya. Kasihan sekali dia menyalahgunakan cara ajaran yang salah itu. Jadi, haruskah kita membeda-bedakan suku, ras, dan agama dalam berbuat baik? Itu tadi jawabannya ya, Bante ya. Apakah setiap perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan rasa welas asih? Setiap perbuatan, jangan dijawab dulu panjangnya, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda ingin tahu jawabannya. Jangan kemana-mana, karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, sampai kita di segmentasi terakhir di acara kita Manage Your Mind. Dan tentunya Anda masih penasaran, saya juga penasaran tadi dengan jawaban dari Bante Dhamma Wijayo. Baik, Bante, apakah setiap perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan welas asih, termasuk ketika memotong hewan untuk makan, Bante? Gimana, Bante? Ya, itulah. Jadi memang kita sebagai umat yang bijaksana harus menyadarinya.
hewan juga makhluk hidup. Karena memang manusia ini memang serba repot. Satu menurut kitab suci, tapi dia sendiri juga tidak tahu kebenarannya di mana. Yeah. Tetapi Sang Buddha ini kan tidak meminta kita percaya, tetapi meminta kita dengan batin yang murni, kita latihlah bersama, apakah benar? Ada dari mereka dulu-dulu jadi manusia bisa lahir sebagai binatang. Kalau kita seandainya dia lahir ke binatang, ternyata mungkin dari binatang salah satu binatang itu orang tua kita, kakek nenek kita. Apakah mungkin kita tega membunuh makhluk itu? Oh, dia itu dulu kakekku loh. Sekarang lahir jadi sapi misalkan. Tak dadekno bakso. Nah, kalau dia tahu seperti itu, dia tidak ada rasa tega untuk membunuh melakukannya. Maka dari itu, pembunuhan apapun juga yang murni tetap menghargai makhluk takut dibunuh, takut disakitin. Demikian juga aku juga takut dibunuh, aku takut disakitin. Maka itu jangan melakukan terhadap makhluk itu juga. Dengan cara seperti inilah cinta kasih itu akan bisa berkembang. Kalau aku boleh kamu bunuh aku, boleh, aku juga boleh membunuh dia. Baru kan lakukan ya, karena orang dipukul, ditendang, dipatahin nggak apa-apa kok. Jadi kita juga boleh melakukan seperti itu. Awak dewe kalau disakitin, dipukul, dibunuh, kita nggak mau. Janganlah melakukan kepada makhluk apapun juga. Hargailah mereka juga menyayangi jiwanya. Maka dari itu, kalau kita sudah memahami seperti ini, cinta kasih yang murni itu mengharapkan semuanya bahagia, termasuk binatang. Jadi kita tidak ada benci, tidak ada bermusuhan terhadap binatang manapun juga. Bahkan setan pun juga jangan dibenci. Ya. Kalau kita diajar, itulah musuh kita, itu harus kita hancurkan. Kita ini sudah tidak tahu setan itu siapa sih. Setan itu sesungguhnya mungkin juga bisa buyut kita. Kakek nenek kita yang jadi makhluk karena dia tidak ada kekuatan kebaikannya, dia serakah, dia melekat sama rumah, dia gentayangan di rumah. Kita anggap dia setan, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat sopo dulu nih. Tetapi kalau kita punya kemampuan melihat, oh dulu itu ternyata dia kakekku, dulunya dia pernah jadi orang tuaku. Walaupun dia setan, dulunya juga jadi orang tua loh kita. Ayolah kita hargai mereka. Selama kita menghargai, tidak memusuhi siapapun juga, cukup kita mendoakan semoga semua berbahagia. Jadi kita tidak pernah mengajarkan untuk membenci kelompok manapun juga. Setan tidak membenci, binatang juga membenci. Kalau kita diajar benci sama setan, benci sama binatang, benci sama itu, kebencian di dalam diri individu itu sudah ada. Dikasih untuk membenci lagi, wah itu tambah kuat kebencian kita. Benci kepada suku lain, kepada ras lain, agama lain juga. Agama lain. Ya itu cara mengajarkan yang salah, manajemen cara programmer yang salah dari orang-orang yang tidak mampu memprogram dengan baik, sehingga terjadilah seperti itu, perang agama, perang suku. Itulah kesalahan-kesalahan dari kebodohan manusia yang tidak mampu menata ulang cara berpikir tiap-tiap individu gimana. Maka dari itu seharusnya pemerintah sadarlah, Dhamma TV ini bagus, sebenarnya ditayangkan seluruh Indonesia. Mereka yang menarik ke Jakarta, ditayangkan ke sana. Tetapi kalau pemerintah acuan, oh bukan urusanku, urusan yang atasan. Aku sekarang nonton Dhamma TV, memang aku buat tenang dan damai. Aku butuh untuk ini, aku tidak butuh yang lainnya. Jadi egois juga muncul dari orang itu, pejabat-pejabat itu. Jadi seharusnya pejabat juga memikirkan, iya ya, di Indonesia yang ada cuma di Malang, di Kediri, Tulungagung, Blitar, yang lainnya nggak ada tuh. Jadi kalau ini tidak di program ini yang positif, yang baik, yang berguna, yang bermanfaat semua pihak, tidak pernah diisikan, mereka cara berpikir yang ngawur, sehingga percekcokan berkelahi antara pemuda sering terjadi di mana-mana karena tidak ada yang mengarahkan bagaimana kita jadi manusia yang baik itu. Membuang-buang waktu saja ya Bante itu ya. Ya, tidak itulah. penting ya Bante ya. Waktu ini singkat, kenapa harus dipakai untuk hal-hal yang bodoh seperti itu ya? Sistem pendidikan yang salah ya Bante. Sistem pendidikan juga salah, pengarahan juga salah, program-program yang di TV juga tidak ada yang benar, semuanya buang waktu. Tapi Bante, menurut Dhamma nih, kasunyata nih Bante, apa yang sudah ditanam dari awal oleh Bante, biji kebajikan ini pasti akan
berlipat-lipat hasilnya, Bante. Ya itulah, jadi kan kita ini harus bersama-sama memikirkan bahwa manusia ini sesungguhnya tergantung pikiran kita masing-masing. Manusia digerakkan oleh pikiran kita sendirilah. Kalau pikiran dari tiap-tiap individu, pemerintah tidak pernah bagaimana memanage cara berpikir dari tiap-tiap orang itu dirubah. Pelajaran apapun yang dirubah di sekolah tidak ada gunanya. Karena manajemen pola berpikir ini yang penting. Betul. Tetapi tidak pernah ditata ulang. Betul. Jadi terjadinya ketidakberesan, mana mau juga manajemen yang tidak beres. Pemerintah juga manajemennya kurang bagus misalkan ya. Manajemen di dalam hukum juga kurang bagus. Manajemen dalam lalu lintas tidak bagus. Manajemen di dalam pengairan tidak bagus. Itu terjadi masalah terus. Maka itu ini yang dirubah itu manajemen sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bagaimana manajemen persawahan, manajemen pengairan, manajemen listrik, manajemen itu diatur, dirubah dengan baik, semua akan jadi baik. Termasuk manusianya akan jadi baik kalau manajemen pola berpikir dirubah. Itulah yang penting, intinya bagaimana kita bisa merubah, karena Sang Buddha katakan segala sesuatu diciptakan oleh pikiran, dimulai oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran kita, diciptakan oleh pikiran kita. Siapapun juga yang suka berpikiran negatif, dia pasti menderita karena pikiran negatifnya itu. Sebaliknya, siapapun juga yang berpikiran positif, dia akan berbahagia dengan pola berpikir positif itu. Maka kita harus tanya, program TV-TV itu banyak positifnya atau banyak negatif? Jujurlah kita bicara. Kalau memang negatif, kita katakan negatif. Kalau positif, kita katakan positif. Ya, banyak sampah sebenarnya, Bante. Nah, itulah. Ya, baik Bante, rupanya kalau pembicaraan kita berbicara dengan Bante ini selalu seru ya Bante, tapi waktu juga ada yang memisahkan kita, Bante. Masih ada waktu 3 menit, monggo. Kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini yaitu mengembangkan rasa welas asih, Bante. Para permisah yang berbahagia, sungguh indah kalau kita hidup penuh dengan cinta kasih. Bagaikan ibu yang memiliki anak satu-satunya, dia mencurahkan sepenuh-penuhnya untuk menjaga, merawat, memberikan yang terbaik untuk anaknya yang sangat dicintai itu. Tetapi sesungguhnya manusia harus mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Baru kita bisa memberikan cinta kasih kepada makhluk yang lain. Maka dari itu, siapapun yang cinta kasih, memiliki kasih sayang terhadap diri pribadi masing-masing, mulai sekarang jangan memikirkan hal-hal negatif, benci, jengkel terhadap siapapun juga. Karena itu adalah musuh yang akan merusak batin dan pikiran kita pribadi. Tetapi memancarkan cinta kasih, mengharapkan kebahagiaan kepada semua makhluk itu juga tergantung diri kita. Bagaimana kesadaran kita di dalam menggunakan mata kita. Kita sadar melihat apapun juga. Apa reaksi yang muncul dalam pikiran kita? Pancarkanlah. Mengharapkan apa yang kita lihat itu selalu berbahagia terhadap siapapun juga. Demikian juga kita menggunakan telinga. Mulai sekarang kita gunakan telinga ini. Apapun yang kita dengar, dengarkan dengan penuh kesadaran. Bangkitkan rasa senang dan bahagia terhadap apapun yang kita dengarkan. Walaupun kita dicaci maki, dimarahin orang, kita tetap senang dan bahagia. Karena saat itu kita bisa melatih diri kita lebih sabar, lebih mengerti akan hukum karma, lebih memahami bagaimana mengatasi kemarahan kita. Dengan demikian kita menemukan mereka-mereka yang membuat kita jengkel, mangkal, marah itu sebagai guru kita yang mengajak kita lebih sabar, lebih terkendali, lebih bijaksana dalam cara berpikir ini. Sehingga itulah cinta kasih, welas asih dalam kehidupan sehari-hari akan bisa kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata. Karena kita mencintai diri kita, kita memahami bahwa tergantung pikiran kita sendiri. Yang mencintai diri sendiri, mengharapkan diri sendiri juga bahagia, kita juga mengharapkan anak kita juga bahagia. Seperti itulah harapan kita dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Yang punya welas asih terhadap diri pribadi, dia tidak ingin menderita. Maka dari praktekkanlah mulai sekarang. Kita bersama-sama, apapun yang kita ucapkan,
ucapkanlah dengan cinta kasih. Mengharapkan semuanya ikut berbahagia, mendengarkan. Ini pun ikut tenang dan damai. Yang merasa itu tidak berguna, tidak berbahagia, kita buang sebagai sampah yang tidak ada manfaatnya. Jangan kita masukkan ke dalam batin kita, akan selesailah. Kalau kata-kata itu tidak menyenangkan, kita siap untuk membuangnya. Dengan demikian kita tidak pernah simpan, Anda pun tidak akan jadi masalah. Dengan cara seperti inilah, marilah kita pandai-pandai sendiri bagaimana apa yang perlu disimpan, kita simpan dengan baik-baik. Apa yang perlu dikembangkan, kita kembangkan bersama dalam pola pikir kita bersama, supaya kita bisa memberikan kebahagiaan, supaya kita bisa memberikan kedamaian kepada semua makhluk. Sehingga dengan cara seperti ini, kita bersama-sama mulai sekarang menyebutkan OE, OA, Metta, Buddha sebanyak yang bisa kita lakukan. OE, OA, Metta, Buddha. OE, OA, Metta, Buddha. Harapan-harapan kepada semua laki dan perempuan penuh dengan cinta kasih, mengharapkan mereka bahagia semurninya, batin yang tidak harapan apapun juga, mengharapkan hanya damai dan bahagia menjadi milik bersama. Itulah cinta kasih yang luar biasa yang kita pancarkan, yang kita harapkan kepada semua makhluk. Sehingga semoga ini menjadi kenyataan, damai dan kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, hal yang terdekat bagi Anda yang pria maupun wanita adalah cinta kasih dari ibu kita yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih ibu sepanjang masa ya, kasih anak katanya sepanjang jalan saja. Baik, mind is not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Segala sesuatu berasal dari pikiran kita, jadi kita harus memanage pikiran kita. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata pada malam hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan dalam acara yang sama. Kata terakhir saya adalah Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.